Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Ibu Herlina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi mengenai akuntansi badan usaha milik negara atau daerah. Tapi sebelum masuk ke materinya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Paska dan rekan saya. Rahmawati. Ya, Saya Wahyu Arina Makrifati. baik, langsung saja ke materinya. Baik, kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih BUMN itu? BUMN adalah badan usaha milik negara, merupakan badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Jadi modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Artinya bukan dari APBN langsung, tapi dari aset negara yang diinvestasikan. Jadi apa sih maksudnya kekayaan negara yang dipisahkan itu, teman-teman? Jadi kekayaan negara yang dipisahkan itu maksudnya pertama kan negara menganggarkan untuk membuat sebuah usaha. Nah, kemudian ketika usaha tersebut telah beroperasi atau telah berjalan, keuntungan dari hasil usaha tersebut tidak lagi dicatatkan sebagai APBN, melainkan sudah masuk ke ekuitas negara. Seperti itu. Kemudian eh, apa bedanya dengan BUMD? Nah, jadi BUMD ini merupakan versi daerahnya, teman-teman. Jadi BUMD ini dimiliki oleh pemerintah daerah dengan sumber modal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Jadi keduanya sama-sama entitas usaha milik pemerintah, cuman yang membedakan adalah lingkupnya. Jadi yang tadi nasional untuk BUMD daerah. Lalu selanjutnya ada karakteristik. Tetapi sebelum ke situ, kita mau membahas tentang tujuan utama dulu. Tujuan utama dari BUMN dan BUMD ini sedikit berbeda dari perusahaan swasta. Mereka nggak hanya fokus cari laba, tapi juga bertugas untuk melayani masyarakat. Misalnya nih, PLN itu tetap harus menyediakan listrik, bahkan di daerah yang tidak terlalu menguntungkan secara bisnis. Jadi selain mencari keuntungan, mereka juga membantu pertumbuhan ekonomi dan menyumbang pendapatan untuk negara atau daerah dalam bentuk dividen. Nah, lalu pada karakteristik BUMN dan BUMD ini ada beberapa karakteristik utamanya. Yang pertama itu tentu saja kepemilikannya oleh negara atau daerah. Yang kedua, orientasinya ganda. Mereka menjalankan fungsi pelayanan publik sekaligus fungsi komersial. Jadi berkaitan dengan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya. Itu jadi selain fungsi komersial atau mencari untung, BUMN dan BUMD ini juga sekaligus melayani masyarakat. Lalu karakteristik yang ketiga, mereka tunduk pada peraturan publik seperti Undang-Undang BUMN dan regulasi yang lain, tapi juga mengikuti aturan korporasi seperti PT. Kemudian karakteristik yang keempat, pengelolaan keuangannya itu seringkali eh, semi otonom, apalagi kalau berstatus BLU atau perseroda. Maksudnya semi otonom itu masih berada di tengah-tengah, jadi diberi kewenangan untuk mengatur sendiri keuangannya atau pengelolaannya, tetapi juga masih diawasi oleh pemerintah. Jadi sudah.
bebas mengelola, tapi masih harus bertanggung jawab. Tapi juga tidak sepenuhnya diatur oleh pemerintah seperti itu. Lalu untuk yang karakteristik yang terakhir, pengawasannya ketat karena harus bertanggung jawab, masih harus bertanggung jawab kepada negara atau daerah, masuk ke DPR atau DPRD. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada laporan keuangan badan usaha milik negara atau daerah. Ada 5, yaitu yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada tanggal tertentu atau biasanya akhir tahun fiskal. Komponen utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah aset, ada aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kedua ada liabilitas, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ya, lalu yang ketiga ada ekuitas, ada modal disetor, laba ditahan, dan ekuitas lainnya. Untuk tujuannya yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar utang dan mengelola kekayaan. Yang kedua ada laporan laba rugi, yang berfungsi untuk menunjukkan pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan selama periode tertentu seperti bulanan, triwulan, dan tahunan. Komponen utamanya itu ada pendapatan usaha, yaitu dari aktivitas inti seperti penjualan, jasa, dan tarif. Lalu beban usaha, seperti gaji, biaya operasional, penyusutan, dan lain-lain. Lalu ada laba atau rugi, yaitu selisih antara pendapatan dan beban. Tujuannya yaitu untuk menilai profitabilitas perusahaan dalam periode tertentu. Yang ketiga yaitu ada laporan arus kas, yang berfungsi untuk menyajikan perubahan modal atau ekuitas selama satu periode, misalnya karena laba atau rugi, tahun berjalan, dividen, atau tambahan penyertaan modal. Komponen utamanya ada saldo awal ekuitas, laba atau rugi tahun berjalan, dividen yang dibagikan, dan tambahan modal dari pemilik, bisa negara atau daerah. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan kenaikan atau penurunan kekayaan bersih perusahaan. Yang keempat, ada laporan perubahan ekuitas yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar selama periode tertentu berdasarkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Komponen utamanya ada 3, yaitu yang pertama arus kas dari operasi, yaitu arus kas dari kegiatan usaha utama, yaitu pembayaran dan penjualan dan pembayaran beban. Lalu yang kedua arus kas dari investasi, yaitu dari pembelian atau penjualan aset tetap. Lalu yang ketiga dari arus kas dari pendanaan, yaitu modal dari pemerintah, pinjaman bank, dan pembayaran dividen. Tujuannya yaitu untuk menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kas. Lalu yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan rinci atas pos-pos di laporan keuangan, kebijakan akuntansi yang digunakan, serta informasi tambahan penting. Isinya itu berupa metodologi dan asumsi akuntansi, rincian aset tetap, utang dan pendapatan, pengungkapan resiko seperti kredit, likuiditas, dan operasional, serta komitmen dan kontingensi. Untuk tujuannya yaitu memberikan konteks dan transparansi agar laporan keuangan dapat dipahami secara lengkap. Selanjutnya ada pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Nah, untuk pencatatan transaksi BUMN atau BUMD ini mengacu pada proses administrasi dan juga akuntansi yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau BUMN ataupun badan usaha milik daerah atau BUMD untuk mencatat seluruh kegiatan keuangan yang terjadi dalam operasional bisnis mereka. Kemudian tujuan dari pencatatan transaksi ini, yang pertama ada transparansi dan akuntabilitas, kemudian yang kedua pelaporan keuangan, dan yang ketiga adalah audit dan pengawasan. Untuk transparansi dan akuntabilitas sendiri, berguna untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang terjadi di BUMN maupun BUMD tercatat secara benar dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pelaporan keuangan, dalam penyusunan laporan keuangan, itu harus sesuai dengan standar akuntansi
yang berlaku atau SAK. Kemudian untuk audit dan pengawasan adalah untuk memudahkan proses audit oleh BPK atau auditor independen. Selanjutnya, kemudian ada siklus akuntansi BUMN atau BUMD. Untuk BUMN dan BUMD sendiri, mereka sebagai entitas sektor publik yang menjalankan aktivitas bisnis tetap mengikuti siklus akuntansi seperti perusahaan swasta. Namun dalam pelaksanaannya, mereka tunduk pada peraturan pemerintah serta prinsip akuntabilitas dan juga transparansi publik. Untuk tahapannya, di sini ada 7. Yang pertama ada identifikasi transaksi, kemudian jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan juga jurnal penutup. Untuk yang pertama itu ada identifikasi dan analisis transaksi. Untuk setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan BUMN maupun BUMD, itu harus diidentifikasi terlebih dahulu, bertujuan untuk menentukan apakah transaksi tersebut bersifat ekonomi dan memiliki pengaruh terhadap posisi keuangan perusahaan. Dan proses ini membutuhkan bukti transaksi seperti faktur, nota, kwitansi, bukti transfer bank, ataupun SP2D atau surat perintah pencairan dana untuk transaksi yang bersumber dari anggaran pemerintah. Contohnya ada pembelian bahan baku, pembayaran gaji, penerimaan subsidi, maupun pelunasan pinjaman. Kemudian, siklus yang kedua ada pencatatan ke dalam jurnal. Setelah transaksi tadi diidentifikasi, tahap selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus, tergantung pada jenis transaksinya. Untuk jurnal umum sendiri digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak berulang. Sedangkan untuk jurnal khusus berguna untuk mencatat transaksi yang berulang seperti penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan juga pengeluaran kas. Tujuan dari penjurnalan ini adalah untuk mencatat transaksi secara kronologis dan juga sistematis dengan menentukan akun yang didebit maupun dikredit. Di siklus yang ketiga ada posting ke buku besar. Seluruh transaksi yang telah dijurnal tadi kemudian diposting ke dalam akun-akun buku besar. Dan buku besar ini menyajikan informasi terkini mengenai saldo setiap akun. Bentuknya dapat berbentuk manual seperti dalam bentuk buku ataupun elektronik dalam bentuk sistem IRP atau sistem akuntansi. Tujuannya adalah menyediakan data saldo berakun yang berguna untuk analisis lebih lanjut dan juga penyusunan neraca saldo. Tahap yang keempat adalah penyusunan neraca saldo atau biasa kita sebut dengan trial balance ataupun laporan posisi keuangan. Jadi setelah transaksi-transaksi tadi diposting ke buku besar, neraca saldo kemudian disusun yang berguna untuk menyusun daftar saldo akhir dari semua akun. Kemudian untuk memastikan bahwasanya jumlah total debit adalah sama dengan total kredit. Dan neraca saldo ini merupakan dasar penyusunan dari laporan keuangan. Di tahap yang kelima, itu ada penyusunan jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Jadi terkadang tidak semua transaksi itu terekam secara jelas atau secara lengkap pada akhir periode akuntansi, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian. Contoh transaksinya itu ada beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aset tetap, dan juga koreksi kesalahan pencatatan. Di tahap yang keenam, di sini ada penyusunan laporan keuangan. Setelah penyesuaian tadi dilakukan, kemudian laporan keuangan itu disusun berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan. Untuk laporannya seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, itu yang pertama ada neraca, di mana laporan ini tuh menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas dari BUMN maupun BUMD. Kemudian ada laporan-laporan laba rugi yang menampilkan kinerja operasional seperti ada beban dan juga pendapatan dari BUMN ataupun BUMD. Kemudian ada laporan arus kas yang menggambarkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Kemudian ada pemerintah sendiri karena kita di sini adalah BUMN dan juga BUMD. Kemudian di laporan selanjutnya tuh ada CALK atau catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan cara rinci tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh BUMN maupun BUMD. Terus di siklus yang ketujuh ada jurnal penutup, di mana laporan ini dibuat setelah laporan keuangan itu disusun dan digunakan untuk menutup akun-akun sementara seperti ada pendapatan, beban, dan juga brief, karena
akun ini akan ditutup dan juga dipindahkan ke akun modal atau laba ditahan. Tujuannya adalah mengatur ulang akun pendapatan dan beban ke nol dan juga memulai periode berikutnya dengan saldo awal yang sesuai. Selanjutnya, nah di sini tuh ada contoh transaksi untuk BUMN maupun BUMD. Untuk yang BUMN, pemerintah menyetor modal sebesar 500 juta ke BUMN X. Untuk jurnal pencatatannya, itu ada kas sebesar 500 juta berada di debit dan kreditnya dalam modal pemerintah sebesar 500 juta. Kemudian untuk contoh transaksi dari BUMD, itu menerima subsidi dari APBN sebesar 500 juta. Untuk jurnalnya, debitnya ada kas sebesar 500 juta dan kreditnya adalah pendapatan subsidi sebesar 500 juta. Yang selanjutnya yaitu ada standar akuntansi BUMN atau BUMD. Ada 5, yaitu yang pertama adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Standar ini merupakan kerangka umum yang mengatur penyusunan laporan keuangan di Indonesia, termasuk SAK berbasis IFRS atau International Financial Reporting Standards atau PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Lalu yang kedua ada SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu SAK etap ini digunakan oleh entitas yang tidak memiliki kewajiban akuntabilitas publik seperti BUMN atau BUMD yang tidak terdaftar di pasar modal. Lalu yang ketiga ada SAKEP atau entitas private, yaitu digunakan oleh entitas swasta yang tidak terdaftar di pasar modal. Yang keempat ada SAK syariah. SAK syariah ini digunakan oleh entitas yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan usahanya. Dan yang kelima ada SAP, yaitu standar akuntansi pemerintah, di mana standar ini digunakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam penyusunan laporan keuangan. Oke, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.